teman-teman mahasiswa. Kita akan melanjutkan sesi selanjutnya untuk materi pembekalan pelayanan jemaat. Teman-teman diharapkan mematuhi peraturannya. Boleh open mic apabila sudah dipersilahkan oleh host ataupun moderator ketika ada sesi tanya jawab yang bersifat interaktif. Dan mohon selama ada yang satu orang berbicara, yang lainnya tetap menonaktifkan mic-nya. Meskipun Anda diam, tetap mic harus dinonaktifkan karena biasanya ada suara feedback dari luar. Untuk sesi selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan pemaparan sesi kedua yang akan diberikan oleh Bapak Pendeta Syukur. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih Pak Daniel. Halo. Apa bisa dengar suara saya Pak Daniel? Kami mendengar Bapak, jelas sekali. Oh baik. Saya juga mendengarnya Bapak, jelas sekali. Oke, terima kasih. Pertama, selamat bertemu kepada semua adik-adik mahasiswa berkumpul di aula, ada yang buru-buru pulang ke kos dan ke tempat penginapan. Ya. Kami pimpinan di IAKN Toraja sangat mengapresiasi kerinduan 300 lebih mahasiswa untuk hadir dalam jemaat, melakukan Peljem dan SPPD di tahun 2020. Waktu kami mempercakapkan rencana ini, sempat ada pertanyaan, kira-kira ada yang mau ikut enggak ini ya? Ternyata setelah dibuka pendaftaran, wah,
kita dapatkan 300 lebih orang. Kalau digabung dari pastoral counseling, dari teologi Kristen, dan semua peserta Peljem. Kami terharu. Ya. Selain terharu, juga sangat merasa bangga dan salut kepada adik-adik mahasiswa. Salutnya adalah Mohon maaf, Pendeta Syukur, sepertinya tombol mute tertekan. ya. Ya, baik, kami mendengarkan kembali. Kita bangga dan salut karena Pak Pendeta. ini orang-orang yang siap hadir dalam keadaan yang tidak terlalu nyaman. Bagi kami itu sesuatu yang luar biasa. Ada kesulitan dan ada masalah bersama dalam jemaat, dalam masyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia, tetapi 300 lebih mahasiswa IAKN tetap menyatakan kerinduan untuk melayani. Itu betul-betul sesuatu yang luar biasa. Mas Sampai Daniel, sekarang saya merenung-renung. mungkin mic-nya Pak Pendeta unmute. Apa tidak bisa mendengar suara saya? Saya bisa mendengar, mungkin ada sinyal dari Pak Pendeta, atau kamu mungkin bisa keluar dulu baru connect kembali, Bapak. Begitu. Oke, saya lanjut ya. Ya. Saya deep thinking bahwa 300 lebih orang ini sungguh-sungguh rindu dan terpanggil untuk terus belajar. Tidak mau melewatkan masa libur, sekalipun itu ada tantangan. Tapi di tengah-tengah tantangan, ingin bangkit dan bergerak, melakukan sesuatu untuk terus memperlengkapi diri, dan juga bagaimana menyatakan pelayanan bagi Tuhan. Nah, mungkin ada yang cuma bosan di kos, merasa terpenjara di rumah. Wah, mumpung ada Peljem dan SPPD, kesempatan untuk bisa berada di luar. Mudah-mudahan itu bisa dikikis kalau ada yang masih berperasaan begitu, dan itu dilenyapkan. Tapi sampai sekarang, saya masih sangat terharu dan berpikir yang positif terhadap adik-adik. Bukannya lebih nyaman di rumah dan di kos sendiri, kenapa harus mengikut SPPD dan Peljem? Tetapi sudah berpikir dewasa sebagai mahasiswa bahwa sekalipun ini ada fenomena yang menjadi pergumulan bersama, kita tidak bisa tinggal diam saja, berpangku tangan dan tidak melakukan apa-apa. Kita harus bangkit dari keterpurukan, kita harus menggunakan kesempatan yang ada, sambil itu tentu menjaga diri dengan baik. Nanti Pak Dr. Safari, saya yakin akan lebih menjelaskan bagaimana Anda menjaga diri. Nah, adik-adik mahasiswa,
yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang sangat mulia hatinya, ingin melayani Tuhan, maksud baik kita untuk hadir di jemaat ini harus betul-betul diamankan. Kerinduan terdalam kita untuk melayani harus betul-betul dijaga. Dan inilah yang terkait dengan materi saya sekarang, bagaimana hadir di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau kita masuk di jemaat dan rindu sekali melayani, tapi kerinduan itu tidak didukung oleh perilaku kita, tidak didukung oleh sikap kita. Kalau bahasanya kitab Yeremia dia katakan, kalau tingkah langkahmu tidak sejalan dengan misimu, maka misimu itu tentu tidak akan tercapai. Berharap sekali adik-adik, cara hadir kamu, perilaku kamu, menguatkan misi dan kerinduan melayani. Tadi dalam diskusi dengan Pak Pendeta Yonan, sempat Orin bertanya, wah, kami belum belajar homiletika. Kami kalau di kampung nanti dan tidak ada pendeta, ataupun kalau ada dan kami diberi kesempatan, bagaimana itu ya? Sebenarnya, sikap dan cara Anda lah yang bisa menguatkan itu. Kalau majelis gereja melihat sikap Anda cukup dewasa, tutur kata Anda baik, maka kepada Anda pasti disodorkan pelayanan. Kepada Anda pasti dipercayakan untuk memimpin ibadah. Kalau pendeta sudah tamat dari sekolah teologi, dan dia tahu semester 4 itu belum belajar homiletika, tapi memberikan kesempatan kepada Anda untuk melayani, karena mereka juga pernah mengalami itu. Mereka pernah juga seperti itu. Belum belajar gramatika, eksegese, homiletika, tetapi masuk di jemaat, diberi kesempatan untuk melayani. Kalau Anda sungguh-sungguh bersikap yang baik, menyatakan ketekunan dalam mempersiapkan khotbah, saya yakin itu tidak akan mengecewakan. Adik-adik semua, para penatua dan diaken itu juga tidak belajar homiletika dalam ruang kuliah. Mungkin ada yang membaca di rumah. Tapi yang di desa, di lembang-lembang itu, saya yakin sekali yang akan mengecap pendidikan seputar homiletika. Tapi mereka cukup percaya diri untuk memberitakan firman. Kepercayaan diri itu dibangun dengan keseriusan mempersiapkan. Jadi jangan terlalu ragu dengan kehadiran Anda. Yang paling penting adalah tunjukkan sikap yang sungguh-sungguh yang akan melengkapi maksud baik Anda itu untuk hadir di tengah-tengah jemaat. Pak Iwan tadi sempat menyinggung tentang bagaimana menjadi hidup yang eksemplaris, bisa menjadi contoh. Karena kamu ini mahasiswa. Nah kan tidak ada perguruan tinggi di kampungmu toh? Di daerah asal, di jemaat-jemaat terpencil di mana kamu akan datang nanti, kan di situ tidak ada perguruan tinggi.
dan kamu datang sebagai mahasiswa. Kamu kaum terpelajar di situ dan harus percaya diri. Bagaimana hadir secara tepat dalam situasi yang berubah sekarang ini. Drastis sekali perubahan. Adik-adik, dulu kalau kita ketemu orang dan tidak jabat tangan, kita dianggap tidak sopan, tidak etis. Sekarang, justru tidak boleh orang tergopo-gopo untuk memberikan salam. Karena itu resistensinya terhadap penularan penyakit bisa ada. Itu berubah. Justru sekarang sangat beretika, sangat etis. Kalau kita berbicara kepada orang dan menjaga jarak. Ya to pisan ya, yang tasi tamu si raka-raka berek tongang ki, cipika, cipiki. Di masa pandemi ini dengan datangnya COVID-19, sepertinya waktu untuk cipika, cipiki, berpeluk-pelukan itu tidak serta-merta bebas. Harus dia dipagar lagi. Jadi dengkol manitu mentama jemaat dako. Mu saya tama mu tak raka berek itu ibu pendeta batu pak pendeta masih yang melambi itu na flu. Mangka kisen aban mahasiswa IAKN flu. Ya tu tanah to ke flu itu teno. Dula kona sang mo COVID yang sebenarnya tidak selalu. Nah, dulu tutup mulut saja dengan tangan ketika berhadapan dengan orang dianggap itu sangat tidak sopan. Kalau kita ke rumah duka dulu, yang sesungguhnya jenazah itu memang berbau, lalu kita tutup mulut itu dianggap tidak sopan dan mengganggu perasaan keluarga. Drastis perubahan sekarang adik-adik. Justru ketika Anda jalan-jalan dan tidak pakai ini, masker, Anda dianggap itu tidak punya pengertian dan pemahaman baik tentang COVID-19. Ya. Baik dembang pokok minta masker mileh. Dan tu napak pengadaran tahu lah mai televisi tu mai bisa digaraga masker kena liwi pada ami turu ina sabang isaba. Dan tu mari-mari galam mai tu nakwa bisa duka teh. Nah petawai kon manitau ke ya malen pak kita. Nah. Jadi perubahan-perubahan pola beradaptasi, berperilaku sekarang itu betul-betul mengalami perubahan. Pergi ke sebuah rumah, seperti tadi perkunjungan dibahas Pak Yonan. Biasanya kianu, mati kok ba na tamui mikiin anggota keluarga. Nah, salamat ki. Waktu mentama. Waktu mak dokko. Nagaranti uai kedenni. Totemo sekarang itu mendekat ke pintu orang itu bukanlah hal yang serta-merta bisa dilakukan. Masuk dan duduk di rumah sesama kita di sekitar kita, tetangga kita itu bukanlah sesuatu yang harus dianggap lumrah dan biasa. Sekarang itu orang berbicara dari pagar. Kalau itu dianggap tidak sopan sekali. Masa
Jobang tok ba na jobang tok pagar na makada jomai mambelang abang. Ya. Sekarang justru itu yang nyaman. Berbicara dengan menjaga jarak. Jangan serta-merta datang di pintu dalam rumah. Harus mengenali psikologi keluarga. Harus mendapatkan informasi dari majelis gereja bahwa rumah itu tingkat kewaspadaannya seperti apa. Anda harus mampu mengenali diri Anda bahwa saya cukup bisa terterima di sana atau tidak terterima di sana. Kita tidak bisa menyampaikan dari jarak jauh bahwa pasti kamu diterima itu adik-adik. Datangi saja. Oh tidak. Kamu dituntut lebih kuat belajar di tempat di mana kamu akan melayani. Ya. Usahakanlah membangun komunikasi yang intens dengan majelis gereja dan pemerintah setempat. Jangan Anda pandang enteng RT, sekalipun mungkin pendidikannya tidak setinggi Anda, tetapi sekarang itu informasi harus sejalan dengan RT dan RW. Kepala dusun, kepala lembang, lurah, kepala desa yang di luar Toraja, kelurahan. Bangunan sinergitas menghadapi keadaan sekarang ini harus betul-betul dikuatkan. Dami ya bang mi poga utu HP ni na tak bang mo misi pak kada majelis gereja sola pemerintah na urungan ni tak itu apa bisa mi pogau batu jalan kami dengan apa yang tidak direstui oleh mereka dan memalukan. Kalau misalnya kamu melakukan sesuatu dan datang ditegur bahwa itu tidak boleh. Itu malu itu, dan orang sekarang ini cepat sekali terpengaruh dengan hal yang seolah-olah mengamankan diri padahal juga tidak tahu persisnya. Coba bayangkan, saya menonton televisi tadi malam adik-adik, ada dinas perhubungan yang dikeroyok oleh massa karena dia mengatur jalannya pawai orang yang membawa jenazah. Dia mengatur, tetapi dia menjadi bulan-bulanan. Dia menjadi korban. Apa artinya? Pengaruh keadaan sulit sekarang ini membuat keberadaan hati, suasana hati, psikologis itu betul-betul rentan terhadap hal yang tidak baik. Ini perlu sekali adik-adik camkan. Dan memang dalam masa sulitlah perasaan kita itu cepat sekali terbawa dan terganggu. Ya. Dalam masa sulitlah jiwa kita itu betul-betul tidak sah. Ya, negatif sekali. Orang yang membela kita lah itu yang selalu dianggap paling benar. Padahal belum tentu. Nah, hadir di jemaat, jangan berpikir yang muluk-muluk dan terlalu besar bahwa inilah yang harus saya lakukan. Kali ini, Peljem itu, SPPD itu, dipercayakan sepenuhnya kepada majelis gereja bersama dengan Anda untuk
memikirkan apa yang bisa. Namun ya si biti-biti banget itu di pokok pihak ke marampa ini. Sekalipun kecil yang kita betul-betul memberi sejahtera, itu luar biasa sekali. Mak tambang kolmani mi kota enakanan natiro toseng abad. Ini bukan pertandingan. Konteks yang satu sulit dibandingkan dengan konteks yang lain. Terlalu banyak instrumen dan variabel di situ yang berbeda. Penekanan saya kembali juga kepada jangan hanya berpindah tempat dan perilaku sama. Kalau selama ini adik-adik terkasih ada di kos dan lebih banyak bersentuhan dengan HP, lebih banyak di tempat tidur. Kalau masuk pelayanan jemaat dan studi pelayanan dan pengembangan diri, tolong itu bisa diperbaiki. Sekalipun mungkin ada yang tinggal di rumah sendiri, di rumah keluarga. Karena itu memang kita pandang akan jauh lebih aman adik-adik. Karena kalau kamu dibawa ke tempat-tempat yang lain, karantina lagi, perasaannya orang terganggu, mungkin ada pertengkaran antara majelis gereja kalau dibawa ke orang lain. Di tempat Anda domisili di jemaat asal dan di keluarga Anda sendiri, Anda akan lebih aman. Dan mulailah dari sana untuk memperlihatkan contoh-contoh yang baik, untuk melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tadi juga ada pertanyaan begini dalam diskusi dengan Pak Yon. Bagaimana ini kita kembali ke keluarga kita? Sulit untuk berbuat. Justru dengan baik-baik dengan COVID-19 kita diberikan kesempatan untuk tidak berpura-pura. Selama ini mungkin ada yang antusias melayani di jemaat lain. Mungkin ada yang lebih senang mendoakan keluarga-keluarga yang lain. Betul enjoy dengan memimpin kebaktian di jemaat yang lain. Sekarang, apapun alasannya, COVID-19 memaksa kita untuk memulai ibadah itu di rumah sendiri, mendoakan keluarga dulu sendiri, kemudian meluas kepada yang lain. Dan kalau ditimbang-timbang dari segi Alkitab, apalagi kitab Ulangan, sepertinya ini kita dibalikkan ke apa pesan Alkitab yang sesungguhnya. Kita menjadi contoh, kita melayani dalam keluarga, kita berdoa untuk orang tua kita sebelum kita banyak berdoa untuk orang-orang di luar dari keluarga kita, di luar dari jemaat kita. Saya rasa ini juga hal yang sangat sensitif adik-adik. Ya, mungkin kita enggan selama ini kalau berhadapan dengan orang tua sendiri, keluarga sendiri. Tetapi kita sekarang ini tidak bisa lagi mempertahankan keengganan itu, tapi harus pelan-pelan keluar dari keengganan itu, dan bagaimana mencairkan suasana dengan keluarga kita, bagaimana membangun keakraban termasuk dalam peribadahan, dan juga hal-hal lainnya terkait dengan pelayanan. Ya. Adik-adik sekalian,
kamu hadir di jemaah asal. Ada yang memintanya memang seperti itu. Ada yang jemaat dalam klasis. Ada yang tempat pelayanan selama ini. Ada yang memang majelis gereja menelpon ke kami. Dia melayani di sini dan mohon ditempatkan di sini. Wah, itu luar biasa. Karena kan mereka akan bertanggung jawab tentang kehadiran Anda di sana. Tapi sekalipun diminta, tetap juga tidak bisa dikatakan bahwa apa-apa saja yang saya akan lakukan kan kamu yang minta. Justru hargai dan hormati permintaan itu dengan melakukan yang bisa kamu lakukan, melakukan yang sederhana bersama mereka, berada dalam ikatan komunikasi yang kuat bersama dengan mereka, majelis gereja, supaya makna kehadiran Anda, makna di balik permintaan mereka, sungguh-sungguh bisa terwujud. Kamu punya kesempatan belajar yang cukup. Kamu membangun keakraban dengan orang-orang di sekitar. Kamu memperlihatkan apa yang pantas di situasi sekarang. Salam Bapak, sepertinya tertekan kembali tombol mute-nya, tidak terdengar suaranya. Oh, iya. Sampai di sini, Mas. Halo? Ya, halo, Ya, sudah terdengar. terdengar. Oh, baik. Nah, ada beberapa yang tidak umum, tidak biasa selama ini terkait dengan PLJ. Kalau selama ini pembekalan kita ramai-ramai di aula, senang juga itu. Kalau sudah pada datang lari-lari dari lembah tiba di Bekasi, wah, semangat pelayanannya oke. Sekarang tidak begitu. Selama ini biasa kita ada snack kalau pembekalan. Sekarang ini makan snack masing-masing. Mungkin ada yang masih lapar sampai sekarang karena sudah biasa bangunnya lambat. Dan jam 8 sudah dimulai pembekalan. Tadi waktu Pak Yonan sudah mau selesai, masih ada permintaan untuk masuk room kita ini. Apa artinya itu? Nah, banyak di antara adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang kuat sekali keinginan melayaninya, yang bangunnya lambat. Kalau masuk di jemaat nanti, tolong itu manfaat dari HP. Pasang alarm, ya, supaya tidak terbawa. Jangan sampai peljem kita hanya peljem tidur. Ya. Sudah tempat tidur tapi masih bergulat dengan HP. Dengan demikian peljem kita tidur dan HP. Sudah bangun dari tempat tidur tapi masih pegang HP, langsung cari makan karena rumah sendiri. Langsung ke tempat makan. Jangan jadikan peljem dan SPPD kita hanya tidur, HP, dan makan.
Tetapi isi dengan kegiatan-kegiatan yang dikonsultasikan dengan majelis gereja dalam kilasan atau dalam seputar Peljem yang dibagi. Di situ dicantumkan bahwa pelayanan yang diharapkan bisa dilakukan, melakukan pelayanan ibadah pagi dan malam bagi yang sudah melakukannya di jemaat selama ini. Bekerja sama dengan majelis gereja di jemaat dalam mengatur pelayanan bila sudah dimungkinkan, termasuk dengan pemerintah. Yang berikut adalah mendorong semangat kreatif di masa pandemi, termasuk dalam misalnya ada sesuatu yang dilakukan bersama dengan majelis gereja atau pemuda dalam jumlah yang terbatas, membuat kebun-kebun sayur, ya, atau membenahi administrasi gereja, bekerja sama dengan majelis dalam mempersiapkan peribadahan hari Minggu, yang bisalah dilakukan. Jangan coba-coba keluar dari garis yang sudah disepakati. Ya. Mungkin juga ada di antara adik-adik yang bapaknya, mamanya, majelis gereja, atau pergi ke tempat kakaknya pendeta, atau iparnya pendeta, Peljem, SPPD. Ingat, jangan jadikan kekuatan itu untuk ceroboh. Jangan jadikan kekuatan itu untuk dengan demikian tidak menghargai yang lain. Ingatlah, kamu sekarang memang kembali ke keluarga, kembali ke jemaat, tetapi kamu berbendera IAKN Toraja. Kamu sebagai mahasiswa IAKN Toraja. Dengan demikian, Anda tidak akan lebih dilihat full sebagai anggota keluarganya, nenek anu, papa anu, kakak ini, tetapi sebagai mahasiswa pelayanan jemaat dan juga studi pelayanan dan pengembangan diri. Ya. Terlalu banyak hal yang sekarang ini mempengaruhi kehidupan, termasuk itu ekonomi, ya. Jadi mohon pengertian adik-adik. Kalau misalnya kamu tinggal di rumah, orang tua dan majelis gereja tidak memberikan layanan konsumsi atau apa-apa, jangan itu diperdebatkan. Karena ini permintaan kita untuk datang ke mereka. Sabarlah bersama dengan keluarga. Kalaupun ada yang majelis bisa nyatakan sebagai perhatian, terima kasih. Tapi kalau terbatas dan bahkan sulit sekali, mohon kebesaran hati Anda untuk tetap tabah dan tidak terganggu misinya karena hal-hal yang begitu. Bisa ada kok teh. Yan nakandeta, nakuat majelis gereja na tomaton na siya nani. Nakakan na siya. Yan na pelayanan nako, mbam itu mahasiswa Peljem, mbam itu mahasiswa SPPD. Itu bisa sekali terjadi, dan saya berharap Anda positif saja itu. Janganlah seperti orang yang menukar pelayanan dengan sesuatu, tapi Anda betul-betul berhati mulia dalam segala kesabaran dan kerendahan hati. Adik-adik, kesediaan kamu melayani di pandemi COVID-19 bagi saya itu luar biasa.
Bukan sekedar mengiyakan mau, tetapi kamu sudah berpikir seperti apa yang akan dijalani di jemaat nanti. Jadi kure semangat liu, tukama maliranmi. Terima kasih sekali untuk kerinduan itu. Dan saya betul-betul berharap kerinduan itu tidak diganggu oleh hal-hal praktis, tidak diganggu oleh hal kecerobohan, tidak diganggu oleh ketidakmauan mendengar, tidak diganggu oleh ketidakmauan mengubah pola hidup di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Berusahalah hadir sebaik mungkin. Inilah kesempatan memperlihatkan kepada keluarga dekat kita bahwa selama ini saya seperti ini. Tapi sekarang saya sudah belajar 2 tahun dan karenanya saya tentu mengalami perbedaan dengan tahun-tahun sebelum saya menjadi mahasiswa. Kibarkan panji Kristus. Kibarkan panji pelayanan. Kobarkan semangat, tapi rendah hati, taat, menjadi contoh. Ya. Dak mumalem pasambayangan tetangga na. Tomatua lambanua te ebang mubelam pasambayangan. Kesempatan liu to temo te nanim mingi tomatuan ta keluarga ta bayang tadi adik. Jemaat dari mana kita datang pemamingitongan nih tu pasambayang ta. Sekalipun memang masih dalam tahap belajar, tapi seperti yang Pak Yonan kuatkan tadi bahwa milikilah semangat, percaya diri. Ya, orang seperti tapi percaya diri kita kuat, dengan demikian dia akan berubah cara pandangnya terhadap kita. Ya. Untuk mengubah cara pandang orang terhadap kita, maka kitalah yang harus menunjukkan perubahan itu. Ya. Masanang komisola nasang, ya, tak enak maklin budak banget mengelu, ya tu tanggung jawab kisola bem, tu bisa nasihat kipogau lako kamu, laki pogau. Kesulitan-kesulitan berkhotbah, mohon bawa renungan-renungan. Dan untuk yang Gereja Toraja dan juga di GTM, GEP Sultra, ada panduan ibadah. Bacalah itu. Khotbah-khotbah yang jadi dibaca ulang dan direnungkan, bisa disampaikan ulang oleh kalian dalam masa belajar sekarang ini. Kalau ada kesulitan, nanti kita akan bagi ini dalam korlap-korlap. Bahwa untuk kelas ini, untuk sinode ini, boleh bertanya kepada kakak ini. Dan kalau ada pelayanan-pelayanan, boleh sharing di grup itu bahwa ada kesulitan saya mau memimpin ibadah ini, bisakah ada masukan ke saya? Begitu. Tolong dikuatkan itu komunikasi. Hal-hal ini yang harus diperbanyak, ya. Nah, terutama untuk yang Gereja Toraja dan juga gereja-gereja seasas seperti GTM, GPIL, GEP Sultra, GKSD, ya, GKST, itu ada peraturan harus di-CD dulu baru pelayanan mimbar. Jangan sampai kami ditelepon lagi nanti, ini mahasiswa kamu tidak sampaikan bahwa tidak di-CD dan dia sudah naik di mimbar 2 kali. Nah, ini kerepotan. Sampaikan secara jujur. Kalau sudah di-CD, katakan sudah, kalau belum, supaya majelis juga tahu mengatur apa yang bisa diberikan ke
adik-adik. Ya. Silakan menjalani masa Peljem dan SPPD dengan sukacita. Modal semangat saudara-saudara itu sudah luar biasa. Siap masuk jemaat, sekalipun jemaat sendiri, jemaat domisili, jemaat pelayanan, kelas sendiri, sinode sendiri. Tetapi saya rasa itu keberanian yang luar biasa. Ya. Kalau kamu sudah berani masuk melayani di jemaat, di mana kamu datang, dari mana kamu datang, itu bagi kami betul-betul positif. Ya. Luar biasa itu adik-adik. Kamu akan memperlengkapi diri dan ditantang untuk bagaimana hadir dalam keluarga dulu sebaik-baiknya, baru berbagi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Saya tiada henti ya mengapresiasi itu, karena bagi saya itu hal yang tidak biasa. Dan kalau ada hal yang mau dilakukan di jemaat dan membutuhkan pembiayaan, dikonsultasikan dulu dengan majelis gereja. Jangan sampai Anda mengambil keputusan sendiri dan tinggal menyajikan nota atau selesai baru disampaikan, itu bisa bermasalah. Ya, pokoknya kuncinya adalah kuatkan komunikasi dan rendah hati, semangat. Saya yakin pilihan Anda mengisi masa libur bagi yang lain itu, dan Anda memilih Peljem dan SPPD, nilai plus bagi Anda. Bahkan saya sempat mengemukakan kepada teman-teman pengurus BEM bahwa mungkin kali ini Peljem itu perlu, kalau pulang nanti dan bawa surat keterangan bahwa hadir dengan baik, tidak ada berita-berita yang buruk dari saat. Saya rasa Peljem kali ini, sekalipun itu adalah kertas yang tidak melampaui hati Anda, tetapi Peljem kali ini perlu diberikan sertifikat. Ya, kalau berlangsung dengan baik, perlu diberi penghargaan, karena memang kesediaan orang mengambil langkah dan peran di masa COVID ini betul-betul dituntut dengan ketelitian, kehati-hatian. Dan kalau mahasiswa kita bisa hadir di jemaat dengan hati-hati, teliti di masa pandemi COVID-19, itu lebih dari dia berkhotbah berapa kali. Ya. Yang lain mungkin teori saja. Yang lain mungkin lebih banyak menjaga diri dan dipenjara oleh ketakutannya. Tetapi yang dinantikan sekarang dalam kondisi sekarang adalah orang yang bisa hadir secara tepat, teliti hidupnya, dan menjadi berkat bagi orang lain di masa COVID. Bukan egois, bagaimana menjaga diri sendiri, tidak bisa buat apa-apa, sampai makan pun harus disajikan oleh orang lain. Dia enggan bergerak karena takut tertular dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa penyampaian saya, paparan terkait dengan harapan dan kerinduan untuk semua yang membanggakan dan mengharukan hati kami. Kalau KKN tidak banding-membandingkan ini ya, tapi jujur banyak yang gelisah karena jangan sampai KKN tidak dilakukan. Karena memang ada di mata kuliah, ada di kurikulum. Dan mereka nanti itu akan diikuti dengan nilai.
Tapi ini Peljem dan SPPD, dia betul-betul harus lahir dari keterpanggilan dan itu sudah ada di hati adik-adikku sekalian. Anak-anak kami sudah punya itu dan kami berharap yang begini-begini terus tumbuh seiring dengan pertambahan pengetahuan Anda di kampus, seiring dengan pertambahan semester Anda, hal-hal yang positif itu harus semakin banyak ada di hati Anda. Ya. Terima kasih banyak. Mungkin juga ada yang susah dengan pulsa sekarang, tetapi karena pembekalan ini dilakukan, bagaimana mengupayakan sehingga ada. Terima kasih. Itu sangat kami apresiasi dan kami sangat sambut dengan gembira. Saya kembalikan ke moderator atau hostnya. Jika ada yang mau menyampaikan sesuatu, boleh. Kita masih punya waktu yang cukup. Sebentar juga saya memberikan kesempatan kepada Pak Rektor untuk kalau dia sudah join dalam webinar kita ini, nanti Pak Daniel, kesempatan Pak Rektor menyampaikan adik. Ya, silakan.